Jantan seri F, betina Medan, betina muda seri F. Kita seleksi ya. Selamat sore teman-teman. Pagi hari ini nih coba jodohin lagi murai batu pesanan. Jadi ada salah satu teman kicomani ya, Om saya pasrah Om belajar murai batu, tolong dong dicarikan jodohan. Saya bilang kalau jodohan sini saya nggak punya laku semua, tapi kalau jodohin atau misalkan prediksi ini udah siap kayak gitu mungkin bisa ya kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, video ini sebagai dokumentasi. Mungkin teman-teman jika punya pengalaman lebih, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelumnya ini ada 2 jantan prediksi dan 1 kalau betina banyak sih di dalam kayak gitu. Saya ambil salah satu yang menurut saya usianya itu udah siap, dimana usia udah mapan, ini hampir perawan tua ya, boleh dibilang perawan tua. Saya ambil karena yang lainnya itu walaupun panjang-panjang itu banyak betina ya, masih nyepres. Jadi pinggir ini loh, pinggir cucunya itu masih ada putih-putihnya, jadi masih kelihatan mudanya kayak gitu. Saya ambil yang kiranya perawan tua kayak gitu, langsung saya ambil. Nah, dan jantan 1 ini seri F, jantan 1 seri F, betina. Ini juga seri F, tapi beda peternak ya teman-teman ya, beda peternak. Kalau ini terahnya itu bapaknya laku mahal, prestasi banget. Bukan bapaknya, kakeknya ya, dulu dikejar-kejar orang. Tapi karena perawatannya kurang ya, mungkin diumbrukkan aja jadi kurang maksimal. Dan ini juga pastol, seri F pastol. Di sini ada pilihan tadi teman-teman. Ini saya ces dengan, bukan dices ya, intinya saya mau dekatkan murainya itu tertarik sama mana kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi ciri-ciri betina yang siap atau cocok dengan pasangannya itu biasanya ngeplong dan ngeleper tadi kayak gitu. Nah, ketika awal si betina ini saya jodohkan atau saya dekatkan dengan ini jantannya ini birainya belum begitu keluar karena usianya mungkin sekitar 11 bulan. Dan ini udah 2 kali urakan ya kayak gitu. Tapi di sini sama-sama gacornya kayak gitu. Nah, di sini ada karakter ya, ada 2 karakter. Yang pertama ini ketika saya deketin dia langsung nyos, ngerayu-ngerayu, bahkan tadi beberapa kali sujud ngerayu. Yang satunya itu hanya gacor saja kayak gitu. Nah, di sini berarti jantan yang udah 2 kali urakan ini dia lebih siap menurut saya karena dia ngerayu-ngerayu juga. Tadi ketika saya deketkan, betinanya juga itu milih ini kayak gitu. Betinanya terlihat tadi sesekali ngeleper dan jantannya ngerayu-ngerayu. Ini kalau sudah kayak gini nih ada beberapa tahap ya. Jadi tahap pertama kalau langsung dimasukin bagaimana ya. Nah, ini menurut saya ini tergantung apa ya, kebiasaan kita cara jodohin. Kalau saya sih suka betina saya masukin di kandang ternak dulu sampai dia ngangkut sarang. Sedangkan dia nunggu ngangkut sarang, si jantan ini juga kita masukin di sangkar sendiri. Jadi tidur itu sudah 1 box, tapi dengan sangkar yang berbeda tadi kayak gitu. Nah, setelah ngangkut sarang, biasanya ini ya, setelah ngangkut sarang jantan dilepaskan itu lebih banyak apa ya teman-teman ya, banyak harapan cepat produknya kayak gitu. Karena di sini ada beberapa juga penelitian ya, betina di KDRT atau betina dihajar jantannya itu biasanya kalau dikawin nggak mau. Tapi kalau si betina udah ngangkut sarang, berarti dia udah siap berumah tangga, biasanya seperti itu. Biasanya ya kita tinggal lepasin aja. Nah, ketika ngelepasin namanya hewan ya kita harus hati-hati juga. Kita cari waktu yang senggang atau yang luang. Nah, di mana waktu senggang tersebut ya teman-teman ya, kita sambil ngopi kita awasi kayak gitu, KDRT apa enggak kayak gitu. Nah, di sini kalau udah dijadikan lama ya, 1 lama ya, itu biasanya rata-rata itu langsung jodoh, saya jodohin dengan yang pas ya. Kita pemilihan apa ya, indukan yang pas seperti ini. Nah, dia ngerai-ngerai terus. Nah, jangan lupa sebelum memasukkan biasanya ini
saya mandikan dulu yang jantan supaya dia tidak terlalu over birahi. Dimana ketika dia nanti jadi satu sama indukannya di kandang, itu biasanya si jantan ketika bulunya basah dia bersisir, bersolek atau ngibas-ngibasin sayapnya. Jadi dia sedikit ada alih perhatian dari betina kayak gitu. Tetapi juga kalau masih narung bagaimana? Karena kan ada yang seperti itu. Kalau udah yang seperti ini biasanya saya rasa ini akan cepat jodoh. Tapi namanya hewan kita juga antisipasi ya. Kalau misalkan dia sampai KDRT atau narung galak kayak gitu, itu dengan cara ilmu karet ya. Itu pernah saya buat video. Dilihat aja di channel ini ketika saya jodohin dengan murai batu yang sangat galak banget. Jadi dimasukin itu langsung nyerang kayak gitu. Itu dengan metode karet, yaitu mengikat salah satu sayapnya itu dengan karet. Yang diikat apa? Bulunya itu kita ikat dengan karet atau disolasi itu sekitar 8-9 helai. Nanti jangan diikat semua ya. Kalau diikat semua nanti dia tetap bisa terbang tapi kurang kencang. Tapi kalau diikat sebelahnya, biasanya kalau ngejar itu dia miring, nggak mau nubruk lurus jadi ke kanan apa ke kiri. Jadi yang disolasi itu yang mana aja sembarang. Nah setelah kayak gitu terus, nanti kalau dia udah kelihatan akur, ditandai tidur bareng atau dia udah makan bareng, nggak nyaut-nyaut, nggak nubruk-nubruk, itu biasanya baru boleh kita lepaskan. Nah setelah dilepaskan kita lihat biasanya kalau udah kita rasa udah jodoh, itu nanti biasanya ya kita tinggal nunggu ya teman-teman ya, karena keduanya udah siap. Yang selanjutnya tergantung sama rezeki juga. Nah ini tadi mungkin cuma cerita pengalaman saya sekilas, karena ketika praktek udah video-video lama itu ada prakteknya ketika saya di kandang ya. Nanti teman-teman bisa cari aja kayak gitu. Nah saya tambahi untuk membahas usia. Jadi banyak sekali yang tanya, Om, usia berapakah maksimal murai batu bisa ditangkarkan kayak gitu. Nah ini jawabannya itu tergantung atau relatif teman-teman kayak gitu. Jadi di mana itu ada murai batu itu yang ketika rawatannya bagus, ini saya punya ini itu punyanya Mas Among itu mungkin usianya hampir 10 tahun, dia tetap produksi aktif kayak gitu, dan kakinya itu tanpa medang sama sekali. Yang pertama nanti saya bahas juga bagaimana caranya supaya burungnya awet lama ya kayak gitu. Tentunya yang pertama ya tetap di kandang, pola perawatan dan makanan kayak gitu ya teman-teman ya, supaya burung kita ya tetap awet muda dan tetap produksi bagus kayak gitu biasanya. Oke teman-teman, sekian dulu, ini mungkin cuma sedikit cerita. Nanti prakteknya di depan-depan sudah ada ya teman-teman, bisa cek ya. Oke, sekian dulu. Jika ada masukan silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini kayaknya cocoknya ini jantan itu yang lebih tua ini ya, karena ini ya juga gacor tapi dia nggak begitu ngelihat, nggak ngerayu kayak gitu. Tapi kalau yang seperti ini tadi dia terus ngerayu-ngerayu dan betinanya ngelepar-ngelepar bunyi-bunyi tadi. Sayangnya nggak video. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.